Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan saya kesempatan untuk berbicara menjelaskan mengenai tentang dua soal yang akan saya jelaskan nanti, yaitu di mata kuliah kalkulus. Seterusnya, salat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mungkin langsung saja. Perkenalkan, nama saya Gilang Andika Pratama. Saya kuliah di kampus Universitas Uinsus Riau, yang mana saya bertempat di jurusan Teknik Informatika dan saya duduk di kelas E dan dengan NIM 12350112304. Baik, mungkin langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan dua soal yang akan saya jelaskan dari tugas saya kalkulus. Langsung saja. Baik, mungkin langsung saja kita bakal menjelaskan soal pertama, yaitu tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan berikut dan gambarkanlah garis bilangannya. Oke, di sini bakal kita buat, yaitu dari nilai mutlak 2 dikurang X ditambah dengan nilai mutlak 3 dikurang 2X lebih kecil sama dengan 3. Nah, pertama-pertama yang bakal kita lakukan itu adalah menjabarkan nilai mutlak 2 dikurang X. Yang pertama untuk nilai positifnya, yaitu min X ditambah dengan 2, jadi X lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk positifnya, min dikali min X tambah 2 sama dengan X lebih kecil dengan 2. Ini sama dengan, karena dikali min X sama dengan plus X, min dikali positif 2 sama dengan min 2. Kemudian untuk nilai mutlak 3 dikurang 2X nah, untuk nilai positifnya, min 2X ditambahkan dengan 3 menjadi X lebih besar dari 3 per 2. Nah, untuk nilai negatifnya, min dikali min 2X ditambah 3, jadi X lebih kecil dari 3 per 2. Karena dikali min ini menjadi 2X dikurang 3. Nah, dapat kita tentukan ini sebagai nilai A, ini sebagai nilai B, ini nilai C, dan ini nilai D.
kita gambarkan pada garis bilangan untuk menentukan masing-masing interval. Untuk nilai yang A, karena dia lebih besar sama dengan 2, maka kita pakai bulatan penuh. Karena dia lebih besar, jadi arahnya ke kanan, guys. Ini kita tulis 2. Karena kemudian untuk nilai B, karena dia lebih kecil dan tidak sama dengan, maka kita pakai bulatan kosong. Karena lebih kecil, jadi arahnya ke kiri. Ke kiri sampai tak hingga. Nah, kemudian untuk nilai yang C, kita taruh di sini. Karena 3/2 itu nilainya 1,5, lebih kecil dari 2, kita taruh di sini. Nah, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, kita pakai bulatan penuh dan arahnya ke kanan. Di sini juga. Dan kemudian untuk yang nilai D-nya, karena dia lebih kecil, kita pakai bulatan kosong, kemudian arahnya ke kiri. Nah, jadi dapat kita tentukan ini untuk interval 3, ini interval 2, dan ini interval pertama. Oke. Nah, nilai pada interval pertama dari buka kurung biasa minta hingga sampai dengan 3/2 kurung biasa. Lalu untuk interval 2 yaitu dari kurung siku 3/2 sampai dengan 2 kurung biasa. Dan untuk interval yang ketiga kita pakai kurung siku terus dari 2 sampai dengan tak hingga kurung biasa. Oke. Nah, jika sudah dapat intervalnya, maka selanjutnya kita bakal mencari. Nah, lanjut untuk yang interval kedua. Interval 2 nilainya tadi adalah 3/2 sampai 2. Nah, kita menggunakan nilai pada B yang ini dan juga C. Nah, kita langsung masukkan nilainya, yaitu X dikurang 2 ditambah min 2X ditambah 3 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita keluarkan dari kurungnya, kita jabarkan jadi X kurang 2, positif kali negatif sama dengan 2X tambah 3 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kemudian nilai X nya kita selesaikan terlebih dahulu. Positif X
dikurang 2x menjadi min x min 2 tambah 3 sama dengan plus 1 lebih kecil sama dengan 3. Kemudian jadi min x dan plus 1 kita pindahkan menjadi min 3 kurang 1. Nah, kita pindahkan ke sini jadi 3 kurang 1. Mohon maaf. Jadi 3 kurang 1. Kemudian min x nya menjadi 3 kurang 1 sama dengan 2 karena nilai negatif. Nah, maka kita kalikan dengan min x nah min dikali min x sama dengan x, karena dikali min ini berubah menjadi lebih besar sama dengan, kemudian min dikali 2 sama dengan min 2, maka nilai x nya kita dapatkan min 2. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan. Di sini 3/2 tadi, 3/2. Kemudian karena nilai 2 lebih besar, jadi kita letak di sini. Kita arahkan ke kanan. Kemudian untuk nilai 2 karena dia dan di sini kita letakkan nilai min 2 nya, kita memakai bulatan penuh. Lebih besar dari, jadi arahnya ke kanan. Yang 2 tadi lebih kecil karena jadi arahnya ke kiri. Sahabat, kita lihat pertemuannya ada di sini. Maka himpunannya yaitu himpunan penyelesaiannya yaitu adalah kurung siku 3/2 sampai dengan 2, atau min tak hingga sampai tak hingga. Lanjut untuk interval yang ketiga. Dengan nilai 2 sampai tak hingga. Kita menggunakan nilai A dan C, yaitu langsung saja kita memasukkan min x tambah 2 ditambah min 2x ditambah 3 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita selesaikan, kita keluarkan dari kurungnya, x tambah 2 jadi min 2x ditambah 3 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita selesaikan dulu x nya yang bernilai x, min x dan min 2x jadi min 3x menjadi plus 5 lebih kecil sama dengan 3 karena 2 ditambah 3 jadi 5. Nah, kemudian karena ini bernilai negatif,
kita kalikan dulu dengan min, menjadi 3x kurang 5 lebih besar dari min 3. Kita cari lagi nilai 3x, dan ini kita pindahkan menjadi min 3, yaitu menjadi 2. Kemudian kita cari nilai x nya, yaitu 2/3. Kita gambarkan pada garis bilangan. Dua per 3, karena dia lebih besar dari, kita arahkan ke kanan. Kemudian nilai 2 karena dia lebih besar dari 2/3, maka kita taruh lagi di sini 2. Oke. Sama-sama lebih besar dari, maka kita arahkan ke kanan juga. Nah, terdapat pertemuannya tuh di sini. Maka HP-nya 2 sampai tak hingga ada selesai. Itu tadi penyelesaian dari soal nomor 1 poin E dengan soal nilai mutlak 2 dikurang X ditambah 3 dikurang 2X lebih kecil sama dengan 3. Baik, mungkin langsung saja untuk soal nomor 2, yaitu dari soal nomor 4 yang akan kita bahas. Diketahui, nah di sini kita punya fx, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, dan gx yaitu 3 ditambah akar x kurang 4. Nah, pertanyaannya apakah FOG itu terdefinisi? Yang pertama itu ada FOGS terdefinisi. Jika iya, maka tentukan rumus FOGX. Nah, kita tentukan FOGS nya. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu domain untuk mengetahui apakah FOGX itu terdefinisi atau tidak. Nah, langkah pertamanya yaitu kita cari domain dari F. F nya itu kan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, di sini tidak ada ketentuan apapun. Maksudnya dalam menyelesaikan komposisi yang terdapat ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, ketentuan yang dimaksud itu adalah apabila dia mempunyai akar yang seperti di GX. Dalam akar tuh kita tidak boleh ada angka negatif atau akar negatif. Jika terdapat dalam soal itu akar, maka hal-hal yang ada di dalam akar tersebut harus besar sama dengan 0. Nah, begitu pula jika ada persamaan 1/x. Dan x ini tidak boleh 0 atau terdefinisi.
Nah, jika terdapat dalam soal itu per, berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk domain F-nya kita sudah dapat semua bilangan real dari domain fx ini terpenuhi, atau minta berhingga tidak berhingga. Nah, setelah dapat DF, ini ada DF nya. Maaf, ini DF nya. Nah, tinggal kita cari DG. 3 tambah X kurang 4, karena di soal terdapat akar. Jadi untuk mencari domain kita menggunakan X kurang 4 besar sama dengan 0, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang di dalam akar ini tidak ada yang boleh negatif. Nah, jadi kita harus mengaplikasikan X kurang 4 itu adalah besar sama dengan 0, adalah X besar sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita sudah dapat domain G nya sama dengan 4 sampai tak berhingga. Nah, jika dibentukkan dalam garis bilangan, di sini 4. Nah, jadi HP-nya itu adalah 4 tak berhingga. Jadi DG merupakan nilai 4 sampai tak berhingga, maka DG ini merupakan hasil dari subset, yaitu dari DF. Nah, jadi kita balikkan ke pertanyaan yang pertama, itu apakah f of x itu terfinisi. Pertama kita buat itu merupakan f g x. Yang fokus kita itu ada di gx, apa yang kita lihat itu ada di dg. Maka dari itu f of gx itu terdefinisi. Nah, selanjutnya jika iya di soal tersebut, kita harus menentukan rumusnya, yaitu langkah selanjutnya kita menentukan rumus f of gx. F g x, maka f of gx jadi terdefinisi, maka kita harus mencari rumus f of gx. Rumus f of gx itu sama dengan f gx, yang x nya ini kita ganti menjadi gx. Berarti
Nah, jadi 3 tambah akar 4 dikurang 5, lalu itu diganti lagi menjadi 3 tambah akar X kurang 4 ditambah 6. Nah, di sini kita aplikasikan. Bentar. Jadi kita dapat hasilnya X ditambah 6 akar X kurang 4 ditambah 5, terus dikalikan ke dalam, min 5 kali 3 15 dikali X kurang 4 jadi min 5 X kurang 4 tambah 6. Nah, kenapa ini bisa dapat di sini? Jadi kita kalikan yang di atas. Tiga tambah akar X kurang 4. 3 tambah akar X kurang 4 tambah 3 tambah akar X kurang 4. Jadi 3 kali 3 jadi 9, 3 kali akar X jadi 3 akar X kurang 4. Nah, di sini jadi positif. Jadi dapatnya 3 akar X kurang 4. Selanjutnya akar dikali akar, berarti akarnya hilang. Terus kita dapat seperti ini, X kurang 4 dikali X kurang 4. Akar kali akar berarti akarnya hilang, jadi X kurang 4 tambah X kurang 4 sama dengan nah, jadi menjadi 6 akar X kurang 4 ditambah X plus 5. Nah, untuk penulisan yang benar, jadi X ditambah 6 ditambah 5. Nah, jadi dapatlah hasilnya di sini untuk FOGX tadi. Nah, kita lanjut hasil dari FOGX tadi, yang mana di bawah ini kita buat saja di sini, yaitu X tambah X kurang 4 negatif 10 karena di sebelah sini 5 tambah 15 tadi tambah 6, terus X ditambah X kurang 4 min 10 tambah 6 itu merupakan min 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangkan. Oke. Nah, jadi rumus FOGX sama dengan X
tambah X kurang 4 kurang 4. Oke. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4. Dengan domain G-nya adalah 4 sampai tak berhingga. Ini adalah rumus f(OG(x)-nya dengan domain G sama dengan 4 sampai tak terhingga. Nah, mungkin sekian dari saya terhadap penjelasan materi dari kalkulus. Mungkin apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.